Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan Ibu ya, nama saya Bidan Leni yang bertugas pada sore hari ini. Baik, dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Dian Asal dari mana Ibu? dari Manado. Baik Ibu, di sini tujuan saya ingin memberikan penyuluhan mengenai perubahan apa saja yang dapat terjadi setelah masa nifas dan bagaimana tanda-tanda yang terjadi pada masa nifas Ibu ya. Oke. Sebelumnya ini anak keberapa Ibu? Ini anak pertama. Oke, baik Ibu. Apakah juga sebelumnya Ibu sudah mengetahui bagaimana atau apa maksud dari masa nifas ini, Bu? Belum, karena soalnya kan ini anak pertama, jadi saya belum tahu. Baik Ibu, saya jelaskan Ibu ya. Iya. Baik Ibu, saya jelaskan masa nifas ini merupakan periode setelah melahirkan di mana tubuh seorang wanita mengalami perubahan fisiologis dan hormonal sebagai bagian dari proses pemulihan itu sendiri atau pemulihan setelah melahirkan Ibu. Terus masa nifas ini biasanya terjadi juga Ibu selama 6-8 minggu. Lalu akan tetapi ini juga tergantung dari setiap individunya, waktunya maksudnya penyembuhannya Ibu. Lalu apakah Ibu sudah mengetahui bagaimana tanda-tanda dari perubahan masa nifas ini Ibu? Perubahan apa aja yang bisa terjadi gitu? Kurang tahu kayaknya. Baik Ibu, di sini dijelaskan Ibu ya. Oke. Di sini juga Ibu bisa baca Ibu, silakan dibaca Ibu. Nah, tanda-tandanya itu bisa seperti perdarahan Ibu ya. Mungkin setelah melahirkan bisa terjadi perdarahan pada vagina. Bisa terjadi pengeluaran darah dari vagina Ibu dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Terus bisa juga dengan terjadinya pengeluaran air susu. Pasti Ibu sudah mengetahui gitu kan, kalau Ibu hamil ataupun Ibu melahirkan itu pasti akan mengalami hal tersebut. Lalu bisa juga terjadi kontraksi Ibu, di mana nanti uterus Ibu itu akan mengalami kontraksi untuk bisa kembali gitu ke bentuk sebelum hamil. Lalu bisa juga dengan perubahan emosional Ibu atau berat badan Ibu juga nanti bisa berkurang gitu seiring berjalannya waktu seperti sebelum hamil. Lalu di sini juga ada gimana cara kita menjaga atau merawat diri setelah masa nifas ini Bu. Dengan cara Ibu nanti bisa melakukan pemeriksaan Ibu secara rutin Ibu. Pemeriksaan secara rutin yang dimana Ibu bisa memantau gitu gimana kesehatan Ibu atau gimana perkembangan dari tubuh Ibu, mungkin seperti tekanan darah atau suhu tubuh Ibu. Terus Ibu juga bisa atur nih gimana nutrisi Ibu, gimana pola makan Ibu, mungkin gimana Ibu mengatur istirahat Ibu. Nah, bisa juga itu Ibu. Lalu gimana juga Ibu bisa mengatur emosional Ibu gitu. Mood Ibu gimana? Bisa nggak ngatasin kemarahan Ibu gitu. Gimana cara Ibu buat ngatasin mood Ibu gitu. Yang kadang baik, yang kadang buruk tiba-tiba gitu kan. Dengan olahraga, Ibu bisa melakukan olahraga ringan Ibu yang bisa mempermudah Ibu atau bisa mempercepat pemulihan Ibu gitu. Nanti Ibu. Nah, di sini perawatan ini juga sangat penting Ibu, di mana perawatan ini kan untuk membantu pemulihan Ibu gitu. Membantu pemulihan Ibu bisa agar Ibu itu bisa lebih cepat kembali seperti keadaan yang sebelumnya Ibu. Lalu Ibu ada tanda-tanda bahaya juga dari perubahan fisiologis masa nifas ini Ibu. Apakah Ibu mengetahuinya Ibu? Enggak kayaknya. Nah, tanda-tandanya itu Ibu bisa seperti kayak yang saya sebutkan tadi, darahan Ibu itu kan biasa terjadi, akan tetapi kalau tanda-tanda bahayanya Ibu, nanti Ibu itu
mungkin mengalami perdarahan yang berlebihan ibu, nanti ibu bisa langsung hubungin dokter atau bisa langsung periksa gitu, konsultasi ibu. Lalu ibu bisa juga nyeri ibu, mengalami nyeri di uterusnya yang berlebihan gitu. Mungkin kalau nyeri-nyeri biasa itu biasalah kan ibu kan habis melahirkan, tapi kalau emang berlebihan banget ibu bisa buat langsung konsultasi juga. Lalu bisa juga ibu nyeri payudaranya atau terjadi kemerahan atau pembengkakan. Itu mungkin bisa disebabkan karena adanya infeksi dari payudara ibu. Mungkin ibu tiba-tiba merasa pusing, pingsan, ibu juga bisa langsung konsultasi. Intinya ibu kalau emang ibu merasakan dari tanda-tanda itu, ibu bisa segera konsultasi ke dokter. Ibu sekarang apakah saya bisa menanyakan ke ibu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ibu? Bisa, insya Allah. Bisa ibu ya? Ya. Gimana ibu? Apakah ibu juga udah paham apa dari itu masa nifas ibu? Masa nifas itu kan dimana terjadinya setelah melahirkan kan. Itu bisa kurang lebih selama berminggu-minggu kan, untuk kita sebagai wanita yang baru saja melahirkan. Mungkin saja sih. Ya, itu pemulihan ibu ya, Iya. bisa terjadi selama berminggu-minggu. Terus tanda-tandanya ibu gimana? Mungkin tanda-tandanya itu dari kita kayak payudaranya mungkin yang merah atau nyeri atau bengkak. Tanda-tanda bahayanya ibu ya. Iya. Tanda-tandanya tuh tadi udah saya sebutkan, bisa dibaca lagi di leafletnya. Baik ibu, mungkin itu aja tanya jawabnya sesuai apa yang udah saya sampaikan tadi ibu ya. Jadi di sini buat penutupnya, apakah ibu sudah benar-benar mengerti dari apa yang saya sampaikan tadi ibu? Iya, mengerti saya mbak. Baik ibu, jadinya di sini saya menyimpulkan ibu ya, menyimpulkan kembali buat ibu. Di sini masa nifas ini merupakan bisa dibilang secara mudahnya itu masa pemulihan buat perempuan atau seorang ibu gitu kan. Dan pemulihan ini tuh bisa terjadi selama berminggu-minggu, 6 atau enggak sampai 8 minggu tergantung dari orangnya atau individunya ibu ya, tergantung caranya gimana juga, mungkin bisa lebih lama juga. Terus tanda-tandanya tadi sebutkan bisa perdarahan, terus apa juga tadi, keluarnya air susu ibu, atau nanti emosionalnya berlebihan, itu bisa aja ibu ya. Atau nanti juga buat tanda-tanda bahayanya seperti saya jelaskan lagi, pembengkakan di payudaranya ibu, terus perdarahannya yang berlebihan, nyerinya juga berlebihan. Intinya kalau emang itu terasa berlebihan, ibu bisa langsung konsultasi ibu ya. Terus apanya lagi buat perawatannya ibu bisa selalu konsultasi buat gimana perawatan lukanya, perkembangan dari luka kalau emang ada lukanya. Terus gimana ibu ngatur gitu keseimbangan tubuh ibu dari segi nutrisi, pola makan, pola tidur, semuanya ibu ya harus dijaga dengan baik. Baik ibu, apakah ibu sudah benar-benar mengerti dari apa yang saya sampaikan ibu? Iya, alhamdulillah mengerti mbak. Baik, kalau begitu mungkin hanya sekian yang bisa saya berikan kepada ibu. Terima kasih ibu ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.